Ini yang nggak masuk Pak di dalam logika berpikir saya. Karena ini masa depan anak-anak kita loh Pak. Nah, coba deh apa Kang Deddy Mulyadi itu mencoba dulu programnya. Jadi gini Pak, KDN, kalau KDN yakin ini program bakal efektif anak-anak, cobain dulu Kang 6 bulan di situ. Begitu keluar, encok saya ini gimana? Kalau ya ini lucuan aja Pak ya. Ya mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi nggak baper ya. Kita nggak ini kok istilahnya bukan hanya sekedar mengkritik. Kita di sini mencoba menganalisa. Karena apa, Kang Deddy Mulyadi yang terhormat? Ini program, kalau kita tidak pikirkan secara mendalam, ini akibatnya, ini masa depan anak-anak kita. Jangan sampai mereka keluar dari program ini, bukannya mereka menjadi anak-anak yang lebih baik, malahan anak-anak yang penuh dengan tekanan batin di dalam dirinya. Ini yang saya takutkan, karena kalau anak sudah menjadi korban, Pak, apalagi secara mental, mereka akan menjadi anak-anak yang penyendiri, Pak. Mereka akan takut untuk melihat dunia luar. Atau dia sebaliknya dia balas dendam begitu di luar. Wah, gua habis 6 bulan nih diginiin nih. Kan? Gue berubah jadi Hulk. Wah, begitu di luar dia ganas gitu kan, bisa aja. Bisa aja, Pak. Ini kan yang dulu terjadi Pak sama diri saya dan teman-teman saya. Jadi dulu waktu di zaman SMA Pak, kami pernah ikut program kayak inilah, pelatihan untuk menjadi seorang pencipta alam. Ya. Nah di program itu memang berat Pak. Itu udah semi militer lah. Ya banyak fisiknya, banyak istilahnya hukumannya. Nah padahal ini maunya saya Pak ikut program ini, ikut program pelatihan ini, dan teman-teman saya juga nggak ada yang merasa terpaksa ikut program ini. Dan kita sudah diceritakan bahwa program ini penuh dengan inilah siksaan ya, istilahnya, tantangan lah gitu ya, tantangan. Jadi kita harus siap. Nah, akhirnya di akhir program ini kita disuruh untuk pelatihan terakhir itu di gunung Pak. Di gunung ini memang tingkat siksanya itu lebih meningkat. Nah, waktu anak-anak menyelesaikan Pak program ini sampai tuntas ya, kita pulang nih dari gunung Pak. Kita kembali ke sekolah. Pas di sekolah, itu anak-anak tuh penuh dengan rasa pengen balas dendam Pak. Karena di sana ya kita memang sudah menerima hal-hal yang apa ya, yang membuat kita itu merasa marah gitu Pak. Karena kita diperlakukan ya rada semena-mena. Ya saya nggak usah menyebutkan Pak ya, saya takutnya kalau saya sebutkan nanti orang-orang nggak ada yang mau jadi pencinta alam Pak. Ya anggaplah ini masih levelnya pecinta alam, masih belum militer kan. Artinya belum militer bisa lebih berat lagi gitu kan. Iya. Nah ini aja kan tadi saya bilang semi militer Pak. Ya mungkin kayak program yang sekarang ini sama Kang Deddy Mulyadi ini juga semi militer kan. Iya mungkin ya nggak belum selevel militer banget. Iya belum selevel militer tapi tetap banget. Berat dan penuh tantangan lah ya. Iya. Akhirnya Pak pas kita kembali ke sekolah, kita tuh kayak orang mau makan orang aja Pak. Kita nggak bisa nih ngelihat orang istilahnya tantang renteng, kita diam saja nggak bisa Pak. Lu belum pernah ngalamin yang gue alamin kemarin lo gitu kan. Iya. Jadi kita malah balas dendam Pak. Iya. Nah sangat disayangkan ya program yang begitu bagus ini Pak. Kalau anak-anak kita ini tidak dewasa Pak dalam menyikapinya, yang ada tindakan kita itu malah kecenderungannya negatif Pak. Ini jangan sampai ya Kang Deddy Mulyadi ini Pak melihat hasil dari programnya itu malahan akhirnya kena hujatan Pak dari masyarakat. Ya kita malahan mengingatkan hal seperti ini sebelum program ini Pak benar-benar tuntas Pak. Karena kan program ini kalau nggak salah tidak ada ini Pak ya, misalnya melibatkan semua pihak Pak ya. Iya, ini inisiatif yang bisa dibilang terlalu mendadak sih. Jadi langsung Kang Deddy
apa ya, kan KDM itu kan suka bikin konten. Oh ini anak-anak nih nggak sekolah, ada yang bolos, ada yang naik motor, kebut-kebutan motor, geng motor dan sebagainya. Pokoknya anak bermasalah, macam-macam masalahnya. Beliau langsung berinisiatif, ini berarti harus dibina secara militer. Udah, masukin nanti anak-anak yang bermasalahnya kita jemput ke rumahnya satu-satu, masukin militer 6 bulan aja cukup. Ya jadi langsung begitu aja, kayak spontan, tadi spontan banget. Nah ini Pak, sesuatu yang spontan tanpa kita pikirkan secara dalam, itu biasanya Pak, akan menjadi hal yang negatif. Apalagi ini hubungannya langsung dengan diri anak-anak kita. Nah seharusnya kan Kang Deddy Mulyadi pas melihat nih fenomena kenapa ya, kok banyak anak-anak yang bandel ya, kenapa ya banyak anak yang senengnya bolos sekolah ya, kenapa ya banyak anak-anak yang seneng ngebut-ngebutan di jalan, ya, yang senengnya tawuran. Coba Pak, kita ajak diskusi dulu, ya. Mungkin pihak orang tuanya, mungkin pihak sekolahnya, mungkin anak-anaknya secara langsung. Kita ajak diskusi Pak, dari hati ke hati. Ada apa ini kalian? Nah dari situ baru Pak, kita tentukan nih, program apa yang bisa kita berikan. Ketika sudah tahu apa akar permasalahannya. Benar, ya siapa tahu kedua orang tuanya saking mereka tuh berdua sibuk bekerja sampai lupa Pak punya anak. Ya. Akhirnya kan anak merasa diabaikan. Ya ketika anak diabaikan terus mereka berbuat hal yang negatif, wajar Pak. Ya anak ini kan butuh juga figur orang tua di rumah Pak. Anak ini nggak ada yang mengarahkan. Terus belum lagi misalnya orang tuanya keilmuan parentingnya tuh sangat minim. Nggak mau belajar juga jadi orang tua. Nggak mau belajar juga, ya memang nggak ada sekolah menjadi orang tua, Pak. Ini yang istilahnya suatu kenyataan yang ada di masyarakat. Nah, belum lagi pihak sekolah tidak bisa mewadahi setiap potensi diri anak-anak didiknya. Ya semakin anak-anak ini nggak punya tempat untuk melarikan diri, Pak. Udah di rumah diabaikan, di sekolah ditekan juga Pak dengan pelajaran-pelajaran yang merasa anak-anak ini nggak membutuhkannya. Ini kan jadi masalah yang apa ya? Yang double-double gitu Pak. Kita nggak mencari solusinya. Nah jadi kalau menurut saya Pak, ini Kang Deddy Mulyadi ini harus meriset lagi Pak. Sebelum program ini berjalan ya dengan tuntas. Karena kita nggak bisa memberikan program itu tanpa, apalagi anak-anak Pak ya, tanpa dengan riset yang mendalam. Kita harus mau Pak melibatkan semua lapisan masyarakat. Ya. Kalau memang dirasa program ini adalah hal yang terbaik dan kita sudah merisetnya secara dalam, kalau buat saya pribadi saya setuju-setuju aja Pak. Tapi kalau ini hanya spontanitas, ya program ini dibuat. Nanti dulu. Saya pikir harus di-stop saat ini juga, Pak. Oh, stop aja malah. Harus di-stop kalau nggak ada risetnya sama sekali. Ya, apalagi kita hanya spontan ya melihat suatu kejadian, terus kita langsung tentukan, ini solusinya. Nggak bisa, Pak. Ya. Jadi jangan sampai kita main-main, Pak. Dengan anak-anak kita. Apalagi hubungannya itu sama mentalnya mereka. Karena kalau mental sudah bermasalah, Pak, ini lebih susah lagi, Pak, untuk disembuhkan. Kayak misalnya anak kita nih, pelajaran matematikanya nilainya jelek terus, ya terus kita berikan kursus matematika, akhirnya dengan kursus itu anak-anak kita ini meningkat kemampuan matematikanya, ya itu hal yang normal, Pak. Karena nggak ada hubungannya sama sekali dengan mentalnya si anak. Ini hanya hubungannya dengan skill. Tapi Pak, kalau mental yang kita ingin utak-atik kita perbaiki, caranya itu sembrono, itu yang saya takutkan Pak. Kita akan membuat masalah baru. Nah, tapi yang menjadi masalah barunya itu anak-anak kita. Yang mereka korbankan itu ya masa depannya. Ini kan yang sangat bahaya Pak. Apalagi mungkin banyak sebagian besar masyarakat kita Pak, yang secara skill parentingnya itu sangat minim, Pak. Bukan karena mereka nggak mau belajar, karena mereka sibuk, Pak, untuk masalah ekonominya. Nah, jadi itu, Pak, kira-kira, Pak. Jadi, saya hanya mencurahkan ini
isi hati saya aja Pak ya. Saya di sini nggak mau dianggap yang paling benar. Tapi tolonglah Kang Deddy Mulyadi, kalau Akang sangat peduli dengan masa depan anak-anak bangsa ini, coba dipikir ulang. Karena kalau tidak, ini sangat bahaya, Pak. Kira-kira ada lagi, Pak, yang ingin dibahas? Mungkin penutup ya, karena waktunya sudah udah lewat. Jadi penutupnya begini, memang ini menuai pro kontra, Pak. Ada yang pro, tapi banyak juga yang kontra. Nah, untuk yang kontra, paling tidak ada beberapa alasan. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi atau KDM bisa mendengarkan ini. Pertama, pelatihan militer untuk anak bermasalah tidak menyelesaikan masalah karena satu, hanya menghasilkan kepatuhan jangka pendek. Satu. Kedua, tidak menyentuh akar dari perilaku menyimpangnya. Harusnya di situ dulu tadi ada dialog dulu sampai ketemu nih, oh di sini akar perilaku menyimpang. Diskusi dulu. Ya. Ketiga, ternyata sudah ada penelitian Kang Deddy, tapi di Amerika sana. Di sana tuh namanya seorang profesor psikolog namanya Mark Lipsey tahun 2009 perihal memasukkan remaja ke dalam namanya bootcamp militer. Itu udah pernah dilakukan ternyata. Terbukti tidak efektif menurunkan kenakalan remaja dalam jangka panjang. Hanya pelatihan itu aja. Tuh, ntar begitu keluar udah ya pasti lagi. Program aja. Iya, pasti program. Jadi balik lagi ntar dia ke ini semula, ke habit semula. Kemudian keempat, pendekatan militer untuk remaja bermasalah justru dapat memperburuk psikologis mereka. Sekali lagi catatannya remaja bermasalah. Ya, kalau mungkin kalau remaja normal atau apalagi yang emang pengen seneng, oh saya seneng nih ikut pelatihan militer, oh itu beda cerita Pak. Karena itu terbukti pada sepupu ponakan saya yang dia ikut dua-duanya adik kakak, dua-duanya ikut akpol Pak. Oh setiap hari lari 7 km setiap hari. Dan itu dia bukan yang merasa terbebani tapi malah merasa harus, malah oh lari, mau lari nih hari ini. Pakai baju ketat panas-panas ya ampun, emang dia suka gitu. Jadi itu nggak masalah, itu bagus-bagus aja. Tapi ketika ini adalah remaja bermasalah dan dia dipaksa untuk mengikuti bootcamp militer, nah itu akan memperburuk psikologi mereka jadi bermasalah gitu kan. Kemudian yang kelima, lingkungan yang menekan dan otoriter seperti di camp militer dapat membuat anak berpura-pura patuh. Jadi dia nanti patuhnya bukan patuh beneran tapi patuh cuman pura-pura, cuman supaya menghindari hukuman. Gitu. Itu palsu, fake, kepatuhan yang fake gitu. Kemudian nomor 6, kalaupun ada psikolog, jadi kan katanya melibatkan psikolog. Jadi nanti misalnya di waktu-waktu tertentu ada psikolog mau dialog dan sebagainya atau mau terapi atau apalah gitu yang di camp itu. Jadi bukan cuma militer, Pak, katanya rencananya ada psikolog juga. Tapi kalaupun ada psikolog akan tidak dipercaya oleh anak. Kenapa? Karena mereka dianggap bagian dari persekongkolan sistem ini. Jadi sistem yang otoriter ini. Jadi ini gua lagi dihukum nih. Anda psikolog biarpun mau ceritanya mau PDKT sama saya, tapi saya nggak percaya sama Anda, karena Anda bagian dari sistem otoriter ini gitu kan. Anda cuma mau PDKT aja sama saya gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya program tersebut dianggap tidak efektif gitu. Oke, Sobat Beyond Education. Jadi apa yang kita bahas ini, kita ingin sesuatu yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita bukan hanya bisa mengkritik saja, tetapi kita berusaha untuk mencari solusinya bersama. Mungkin kita bisa belajar dari rakyat Jepang. Mengapa sih rakyat Jepang itu bisa disiplin, bisa sangat kuat di dalam diri mereka dalam menjaga kebersihan? Karena mereka melakukannya itu tidak dengan cara instan. Mereka melakukannya itu sejak usia dini. Ya, bahkan dari usia TK mereka sudah diajarkan bagaimana mereka harus disiplin, bagaimana mereka harus menjaga kebersihan, dan hal tersebut itu berlangsung ya cukup lama ketika mereka ini berada di jenjang dunia sekolahnya. Jadi bukan ujuk-ujuk mereka bisa menjadi masyarakat yang luar biasa yang seperti saat ini kita lihat. Tapi ada suatu proses yang panjang. Nah, tetapi kalau kita hanya pengen cari cara-cara instan saja, yang saya takut juga, yang seperti tadi Pak Afi bilang, perubahan ini hanya sementara saja. Bahkan yang saya takutkan setelah programnya selesai, anak-anak ini kembali seperti semula. Akhirnya semua effort yang kita lakukan itu jadi sia-sia saja. Ya.
Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.